Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku ya, channelnya Mbak Mun. Gimana guys kabar kalian hari ini? Kudoakan sehat selalu ya guys, amin. Guys, kali ini aku bakal ngobrol santai nih, tapi mudah-mudahan padet ya. Aku akan ngobrol seputar tanaman hias yang lagi populer juga nih. Nah, tanaman ini itu gampang banget dirawat, tapi tetap punya tampilan yang cantik dan elegan ya guys. Yaitu tanaman spider plant atau sering juga disebut lili Paris ya guys. Nah, di video ini aku bakal bahas lengkap banget, mulai dari apa itu spider plant, terus jenis-jenisnya, cara merawatnya biar subur dan rimbun, sampai manfaatnya yang mungkin belum banyak orang ketahui ya. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis karena bakal banyak tips yang berguna. Oke guys, yang pertama-tama itu apa sih itu spider plant? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Tanaman spider plant ini itu tanaman yang terkenal banget karena bentuk daunnya yang panjang ya, terus ramping dan menjuntai. Mirip kaki laba-laba, makanya disebut spider plant. Nah, yang bikin menarik ini adalah warnanya biasanya hijau dengan garis putih di tengah atau di pinggir ya. Terus tumbuhnya menjuntai, cocok banget nih buat pot gantung. Terus juga tanaman ini tuh bisa menghasilkan anak tanaman. Nanti anak tanamannya itu kecil, terus tumbuhnya itu menggantung, menjuntai juga ya. Nah, dan yang paling penting, ini termasuk tanaman yang super gampang dirawat, bahkan buat pemula. Adapun jenis-jenis spider plant, walaupun kelihatannya mirip, ternyata spider plant itu juga punya beberapa jenis yang cukup populer. Yang pertama-tama itu variegata spider plant ya. Nah, ini yang paling sering umum kita lihat. Dia itu ciri-cirinya daunnya hijau dengan garis putih. Terus tampilannya kontras dan cerah. Cocok banget nih buat dekorasi indoor. Yang kedua itu adalah reverse variegata ya. Nah, kalau yang varian kedua ini atau jenis yang kedua ini itu kebalikannya dari yang pertama tadi. Biasanya daunnya itu putihnya di tengah, lalu hijaunya itu di pinggir. Lebih unik dan agak jarang banget dibanding variegata biasa ya. Dan yang ketiga itu ada curly spider plant atau disebut boni juga ya. Nah, ini lucu banget nih kalau yang jenis ketiga ini. Biasanya daunnya itu keriting dan melengkung. Terlihat itu jadinya tuh lebih bervolume gitu. Nah, kalau yang curly ini cocok banget buat tampilan dekorasi yang kayak playful aja gitu. Lalu yang keempat ini yang aku pegang guys, ini namanya giant spider plant. Sesuai namanya, ini tuh versinya besar ya guys. Daunnya itu lebih panjang dan lebar. Tumbuh lebih besar dari spider plant biasa ya. Cocok banget jadi centerpiece di ruangan tamu atau di teras gitu. Nah, kita lanjut ke cara merawat spider plant-nya ya guys. Ini tuh bagian yang paling penting. Gimana sih cara merawat spider plant ini biar sehat dan subur? Nah guys, tenang aja. Ini tuh tanaman yang forgiving banget. Yang pertama itu adalah yang diperhatikan itu adalah pencahayaan ya. Spider plant ini suka cahaya terang tapi bukan matahari langsung guys. Jadi tipsnya letakkan di dekat jendela. Hindari sinar matahari langsung terlalu lama karena itu bisa mengakibatkan daunnya gosong ya guys. Kalau indoor, cahaya lampu itu juga cukup banget membantu. Lalu yang kedua itu adalah penyiraman.
Ini nih yang sering bingung, aturannya itu siram saat tanah mulai kering aja, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti bisa bikin akar itu jadi membusuk ya. Jangan sampai tanah becek terus gitu. Terus biasanya itu aku nyiramnya itu 2-3 kali seminggu, itu udah cukup banget. Pokoknya kalau udah tanah udah kering baru aku siram ya. Lalu yang ketiga itu adalah media tanamnya. Gunakan media yang gembur ya guys. Terus mudah mengalirkan air. Nah, aku di sini pakai media tanam tadi itu media tanam campuran ya. Itu ada tanah, sekam bakar, terus kompos. Lalu yang keempat itu adalah pemupukan. Biar makin subur, pakai pupuk cair sebulan sekali guys. Nah, kalau pakai pupuk ini juga jangan berlebihan ya guys, nanti bisa bikin daun rusak. Yang kelima itu adalah pemangkasan. Kalau ada daun yang kering, terus kuning, atau rusak, langsung potong aja guys. Ini membantu tanaman tetap sehat dan rapi. Yang keenam itu adalah reproduksi atau perbanyakan ya guys. Nah, ini yang bagian seru nih. Ini kan yang lagi tadi aku contohin ke kalian kan. Spider plant ini tuh gampang banget diperbanyak. Itu caranya itu gampang banget, tinggal ambil anakan tanaman yang menggantung dari pohon, dari induknya itu. Lalu langsung tanam di tanah atau bisa pakai media air ya guys ya. Rendam dulu di air sampai keluar akar. Nah, biasanya dalam beberapa minggu itu dia udah jadi tanaman baru. Masalah yang sering terjadi, walaupun mudah dirawat, tetap ada beberapa masalah umum ya. Yang pertama-tama itu daunnya menguning. Penyebabnya itu biasanya karena terlalu banyak air dan kurang cahaya ya guys. Yang kedua, ujung daunnya itu coklat. Nah, ini tuh biasanya karena air mengandung terlalu banyak mineral. Terus udara juga terlalu kering ya guys. Nah, kalau udah kayak gitu gimana guys solusinya? Jadi solusinya gunakan air yang sudah diendapkan. Sesekali semprot daun. Yang ketiga, tanaman tidak tumbuh mungkin karena kurang nutrisi, terus pot juga terlalu kecil. Itu bisa sangat memungkinkan terjadi ya guys. Lalu spider plant ini juga memiliki beberapa manfaat ya guys. Nah, ini nih yang sering diremehkan nih. Spider plant ini juga cuma bukan cantik ya, tapi juga punya banyak manfaatnya. Nah, yang pertama itu dia dapat membersihkan udara. Guys, spider plant ini tuh dikenal sebagai tanaman yang bisa membantu menyerap polutan, terus membersihkan udara di dalam ruangan. Jadi tanaman ini nih cocok banget buat ditaruh tuh di kamar tidur, terus ruang kerja. Lalu yang kedua, tanaman ini tuh bisa mengurangi stres ya. Tanaman hijau secara umum bisa menenangkan pikiran, terus mengurangi stres, terus bikin suasana rumah juga jadi lebih fresh ya guys. Yang ketiga, aman untuk pemula. Kalau kalian nih baru mulai hobi tanaman, jadi tanaman ini tuh pilihan terbaik karena dia tuh nggak mudah mati, terus nggak ribet, terus cepet banget beradaptasinya. Pokoknya gampang banget lah untuk memelihara tanaman spider plant ini. Lalu yang keempat adalah dekorasi cantik. Spider plant ini juga cocok banget ya buat pot gantung, terus rak tanaman, dekorasi minimalis, jadi bikin ruangan langsung lebih hidup gitu. Nah, nih aku punya tips nih biar spider plant itu lebih rimbun. Kalau kalian mau tanaman kalian makin wow, coba nih gunakan pot gantung ya guys. Biarkan anakan tanaman tumbuh, jangan terlalu sering dipindah. Terus pasti ini pencahayaannya cukup. Nah, bonusnya semakin tua,
semakin banyak anakan yang muncul ya guys. Dan ini biasanya ada kesalahan nih yang harus dihindari. Ini penting banget. Yang pertama-tama itu jangan terlalu sering menyiram. Lalu yang kedua itu jangan menaruh di bawah matahari langsung. Yang ketiga tidak pernah mengganti media tanam. Yang keempat itu jangan kasih pupuk berlebihan ya. Nah, kalau dihindari, tanaman kalian bakal jauh lebih sehat. Oke guys, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.